Oke teman-teman pencinta bonsai loa dimanapun berada, berjumpa lagi di channel Nyoman Bali Bonsai. Apakah sampai sekarang teman-teman belum bisa membuat perakaran bonsai loa seperti ini, atau belum mempunyai akar loa seperti ini? Sekarang saya buatkan tutorialnya tentang salah satu cara membuat perakaran bonsai loa seperti ini. Oke, simak video selengkapnya agar teman-teman juga bisa mempunyai perakaran loa seperti ini. Oke teman-teman, untuk video yang satu ini mohon jangan di skip ya. Ini khusus teman-teman yang belum mempunyai akar loa seperti milik saya. Mohon video yang satu ini jangan di skip, karena saya buatkan tutorial selengkapnya. Dan saya juga akan kasih cuplikannya sedikit. Nah inilah nanti yang akan saya lakukan, maka jangan di skip ya teman-teman, agar teman-teman tahu proses selengkapnya. Dan saya berharap melalui video ini teman-teman bisa membuat akar seperti ini. Halo teman-teman pebonsai dimanapun berada, khususnya penggemar bonsai loa. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, kali ini saya mau berbagi tentang teknik atau cara mencangkok bakalan bonsai loa agar akarnya bagus dan tidak menggumpal, seperti janji saya di konten yang sebelumnya. Inilah alat-alatnya untuk mencangkok teman-teman. Kita gunakan pot plastik atau stoples plastik yang bening. Kita lobangi tutupnya untuk ukuran batang loanya. Kita gunakan pot plastik yang bening agar kita bisa mengontrol pertumbuhan akarnya. Nanti kalau akarnya sudah tumbuh dan siap panen, kita bisa melihat atau mengeceknya langsung karena plastiknya bening ya teman-teman. Inilah salah satu teknik saya membuat perakaran loa agar menjadi bagus atau mutar keliling. Salah satunya dengan teknik cangkok. Nah, lubangnya seperti ini teman-teman. Untuk ukuran batang loanya, sesuaikan dengan ukuran batang loanya. Salah satu cara atau teknik lain dengan cara setek ya teman-teman. Kalau cara setek sudah pernah saya jelaskan di konten sebelumnya. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Sekarang kita lobangi potnya. Lobangi sesuaikan dengan ukuran besar batangnya ya teman-teman. Kira-kira agar muat lubangnya masuk ke batangnya. Kalau kita menggunakan plastik, biasanya medianya kurang besar, sehingga nantinya akarnya akan menggumpal teman-teman. Maka kalau akarnya menggumpal, itu biasanya akarnya kurang bagus, kurang mau lurus. Tapi kalau kita bisa menggunakan media yang lebih besar, biasanya akarnya lebih lurus dan tidak terlalu tumpang tindih, sehingga mudah pada saat menata akarnya nanti. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Oke teman-teman, disinilah kita perlu sedikit sabar dan
perlu juga sedikit insting untuk menyesuaikan besar kecilnya batang pohon yang mau kita cangkok, agar lubangnya tidak terlalu melober ya teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan besar batangnya. Ini kita harus sedikit bersabar, dan teman-teman juga perlu hati-hati agar pisaunya tidak melukai tangan. Oke teman-teman, sekarang saya akan buatkan tutorialnya tentang mencangkok bahan bonsai loa agar akarnya mau keliling, melingkar, dan merata. Inilah tekniknya teman-teman, salah satunya dengan teknik mencangkok. Sekarang saya buatkan tutorialnya karena banyak dari teman-teman yang bertanya di media sosial lain, bagaimanakah caranya membuat perakaran loa seperti pohon loa milik saya. Nah, sekarang saya buatkan tutorialnya. Tutorial selengkapnya tentang teknik cangkok yang pernah saya lakukan di pengalaman saya dalam membuat bonsai. Salah satunya inilah tekniknya. Setelah lubangnya kira-kira cukup besarnya, kita akan membelah potnya agar potnya bisa dipasang di bagian batang loa yang mau kita cangkok ya teman-teman, agar batang loanya bisa masuk ke lubangnya ini. Nah, kira-kira loa yang akan saya cangkok besarnya segitu. Sekarang kita belah potnya untuk tempat memasukkan batang loanya ke dalam lubang itu. Beginilah tekniknya teman-teman. Oh ya teman-teman, selain menggunakan pisau, teman-teman juga bisa menggunakan gergaji teman-teman. Gergaji juga boleh dipakai, gergaji besi itu ya. Kalau menggunakan gergaji atau gergaji biasanya lebih aman. Kalau menggunakan pisau itu lebih berisiko terluka teman-teman. Karena saya tidak mempunyai gergaji besi, maka terpaksa saya gunakan pisau. Kalau menggunakan gergaji besi biasanya lebih aman itu teman-teman. Kita tidak berisiko terkena pisau atau risiko lukanya sedikit. Nah, beginilah cara membelahnya teman-teman, seperti ini. Untuk memasukkan batang loanya ke dalam lubang pot yang kita pasang. Tutupnya juga kita belah teman-teman. Nanti tutup ini kita pakai untuk menutupi media yang kita pakai mencangkok teman-teman. Kalau kita tidak menutupnya, biasanya kalau di musim hujan itu medianya bisa keluar, dihanyutkan oleh air hujan. Nah, belah seperti ini teman-teman. Ini sekarang wadah medianya sudah siap. Sekarang kita lakukan proses selanjutnya. Oke teman-teman, inilah satu-satunya indukan loa yang saya miliki teman-teman. Ini ada di kebun belakang. Karena saya tidak mempunyai lahan mengground yang luas, saya hanya mempunyai satu pohon. Inilah yang saya pakai untuk bakalan bonsai loa saya. Nah, sekarang kita kerat kulitnya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman,
dalam mengerat kulitnya itu usahakan mengeratnya di dekat ruasnya ya teman-teman. Kan ada seperti ruas bambu itu kelihatan di kulitnya. Usahakan mengeratnya di daerah itu ya. Karena biasanya akarnya tumbuh itu biasanya di ruas pohonnya. Kan ada ruas pohonnya itu seperti ruas bambu lah teman-teman. Kalau ukurannya masih kecil biasanya terlihat ruasnya. Nah, dekat itulah kita kerat agar nantinya akarnya tumbuh dengan melingkar. Kita kelupas kulitnya seperti ini. Kemudian kita kelupas juga kulit kambium yang basah itu teman-teman, kita kelupas juga. Kita kerok-kerok dengan pisau agar nantinya tidak menutup lagi menjadi kulit, agar pertumbuhan akarnya lebih merata. Beginilah teknik saya, pengalaman saya sebelumnya untuk membuat bakalan bonsai agar akarnya melingkar. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mencangkok, usahakan ranting atau daun-daun luarnya banyak ya teman-teman. Karena pertumbuhan akar biasanya dipicu oleh banyaknya daun. Nah, setelah kulitnya dikelupas, kita pasang pot plastiknya ke kayunya, ke batang luarnya, untuk menopang medianya. Inilah tekniknya agar medianya bisa lebih besar. Oh ya teman-teman, ini kira-kira lubangnya kurang besar. Perhitungan saya yang tadi salah. Setelah diperbaiki, setelah diperbesar, kita pasang kembali. Nah, seperti inilah tekniknya. Setelah dipasang, maka medianya akan bagus, bisa keliling. Kalau menggunakan plastik biasanya itu akan ada yang besar, ada yang tipis, medianya ada yang tebal. Di samping itu juga kurang bisa membuatnya sebesar ini. Beginilah tekniknya teman-teman, gunakan pot plastik yang bening ya. Nanti kalau akarnya sudah tumbuh atau akarnya sudah cukup matang, kita bisa atau dengan mudah mengontrolnya. Nah, setelah dipasang, kita ikat lagi bagian yang dibelah ya. Kita gunakan kawat aluminium atau kawat wiring yang kecil. Oh ya, tadi saya lupa memvideokan waktu ngasih lubangnya. Kita lubangi di dekat belahannya untuk tempat pengikatan kawatnya. Sekarang kita pasang pengikatnya di tempat pembelahan tadi agar medianya tidak keluar dari pot plastiknya. Kita ikat dengan kencang, dengan rapat, serapi mungkin ya teman-teman. Kira-kira ada titik lubang tempat mengikatnya, bagian tengah, bagian atas, dan bagian bawah. Kalau pot plastiknya cukup kuat, biasanya diikat 3 tempat itu sudah cukup kuat teman-teman. Beginilah tekniknya, ikatkan dengan erat untuk menyangga medianya biar tidak keluar dari tempat yang tadi kita belah. Oke teman-teman, begitulah teknik pemasangan pot plastiknya. Setelah pot plastiknya
Siap, sekarang kita siapkan media cangkoknya ya teman-teman. Kita gunakan kokopit yang dicampur dengan pasir kali. Kita gunakan kokopit untuk menjaga kelembabannya. Pasir kalinya bertujuan untuk menjaga keporosannya. Kalau menggunakan kokopit saja itu biasanya terlalu lembab, terlalu basah, sehingga kemungkinan batangnya cepat busuk. Nah, sekarang kita campur kokopitnya dengan pasirnya. Saya menggunakan pasir kali teman-teman. Kita campur merata kokopitnya dengan pasir kalinya. Inilah yang akan saya gunakan untuk media mencangkok. Teman-teman juga bisa langsung membasahi media ini sebelum dipasang, tapi sekarang saya tidak membasahinya. Inilah yang kita pakai teman-teman. Nah, setelah medianya tercampur dengan rata, usahakan kokopitnya yang lebih banyak dari pasirnya teman-teman, agar kita lebih jarang menyiramnya, karena cangkokan yang besar itu perlu kita siram untuk kontrol kelembabannya. Kalau nanti akarnya sudah tumbuh, jangan dibiarkan sampai kering teman-teman. Oke, sekarang kita pasang medianya. Kalau kita menggunakan pot plastik, kita gampang memasangnya teman-teman, dan hasilnya juga lebih rapi. Inilah teknik saya yang biasa saya pakai untuk mencangkok bakalan loa. Medianya besar, maka akarnya dijamin akan lebih bagus bila dibandingkan kita mencangkoknya dengan plastik atau karung plastik itu teman-teman. Biasanya itu hasilnya kurang rapi, kurang bagus, dan besar medianya juga nggak bisa sebesar menggunakan pot plastik seperti ini. Ini kalau teman-teman mencangkok, teman-teman bisa langsung membasahi medianya. Tapi di sini saya lupa membasahinya teman-teman. Tapi tak masalah, nanti kita bisa siram langsung di pohonnya. Dan penyiraman itu pun rutin harus kita lakukan. Inilah keuntungannya jika kita menggunakan pot plastik bening. Apabila medianya sudah kering, kita bisa melihatnya. Dan di samping itu, nanti kalau sudah tumbuh akar juga kita bisa mengontrolnya, apakah akarnya sudah cukup matang. Nah, sekarang kita pasang penutupnya. Penutup ini tujuannya untuk menjaga medianya dari tetesan air hujan teman-teman. Kalau tak ditutup, biasanya itu medianya akan keluar. Oke teman-teman, di samping juga penutup ini berfungsi untuk menjaga medianya keluar saat kena tetesan air hujan. Penutup ini juga berguna sebagai pelindung kelembaban dari media yang kita gunakan teman-teman, agar medianya lebih bertahan, kelembabannya tidak cepat kering. Itulah salah satu fungsi penutupnya ini, agar medianya lebih lama bertahan basahnya. Oke teman-teman, untuk pemasangan tutupnya ini memang agak susah, karena ketepatan lubangnya itu biasanya sering meleset teman-teman. Itulah penyebab sulitnya pemasangan tutup ini.
tapi tutup ini sangat perlu kita pasang. Seperti penjelasan saya tadi, fungsinya itu sangat banyak. Nah, setelah tutupnya ini terpasang, kita juga akan memasang penyangga teman-teman, yaitu berupa tali. Kita gunakan tali kawat untuk menjaga media ini agar tidak mudah goyang teman-teman. Kita gunakan kawat aluminium atau tali juga boleh. Kita ikat pot plastiknya, kita gantungkan ke batang-batang atau cabang-cabang pohon yang kita cangkok, sehingga medianya ini tidak mudah goyang, agar nantinya pada saat tumbuh akar-akar muda itu digoyangkan angin, batangnya digoyang-goyangkan angin, tidak mudah patah akar-akar mudanya teman-teman. Usahakan mengikatnya agak kencang teman-teman, agar posisi medianya ini kokoh. Kita pasangkan kawat keliling ya, kita gantungkan ke batang utamanya boleh, ke cabang-cabangnya juga boleh, sehingga nanti media ini kokoh. Karena biasanya batang loa yang besar itu pohonnya cukup tinggi, maka berpeluang akan digoyang-goyangkan oleh angin. Nanti kalau digoyang-goyangkan oleh angin atau ada binatang yang naik, misalnya ayam, itu biasanya suka bertengger di dahan-dahannya. Jadi kalau sudah diikat seperti ini, medianya tetap kokoh ya teman-teman. Maka nanti kalau tumbuh akar-akar muda yang masih putih itu tidak akan mudah patah, sehingga perakaran loa kita akan cukup bagus, atau perakaran dari cangkokan loa kita akan bagus, sehingga nantinya kita lebih memudah memilih mana akar yang mau dipakai, mana yang mau dibuang. Itu bisa kita memilihnya. Kalau dari cangkokannya sudah bagus, maka dijamin hasilnya juga akan lebih bagus. Nah, seperti inilah teknik saya di pengalaman saya sebelumnya dalam membuat bakalan bonsai. Inilah salah satu teknik yang suka saya gunakan agar perakaran cangkokan kita lebih bagus. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kalau kita mencangkoknya dengan media plastik, otomatis itu medianya kurang besar, akarnya sudah pasti menggumpal. Inilah contohnya kalau mau membuat akar loa dari hasil cangkokan teman-teman. Beginilah cara mencangkoknya. Inilah teknik membuat akarnya agar menjadi muter, keliling, dan merata. Beginilah tekniknya mencangkok. Jangan menggunakan media yang terlalu kecil ya, agar akarnya tidak menggumpal. Oke, salam satu hobi dari Gianyar Bali. Salam budidaya loa. Oke teman-teman pebonsai dimanapun berada, khusus penggemar bonsai loa ini, demikianlah prosesnya dalam saya membuat
perakaran bonsai seperti di foto-foto yang ada di video saya ini. Demikianlah salah satu prosesnya, di samping banyak juga proses yang lain. Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dulu dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar di setiap saya mengupload video tentang membuat perakaran loa menjadi lebih bagus, teman-teman mendapatkan video dari saya, video terbarunya. Maka nyalakan juga lonceng notifikasinya. Walaupun saya belum mampu mengupload bonsai yang bagus, akan tetapi setidaknya dalam 1,5 tahun saya kembali ke dunia bonsai, teman-teman sudah bisa melihat hasil-hasil dari rancangan saya ngebonsai. Jika sekiranya rancangan-rancangan saya ini sudah memenuhi syarat, maka tidak ada salahnya teman-teman menantikan video-video terbaru tentang cara saya membuat bonsai. Nah, ini adalah salah satu pencapaian bonsai saya dalam 1,5 tahun ngebonsai. Inilah hasilnya teman-teman. Hasil dari 1,5 tahun saya kembali ke bonsai. Maka mohon sekali lagi dukungannya lewat like, share, dan subscribe, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari saya, yaitu video-video terbaru tentang cara saya membuat bonsai dan cara saya membuat perakaran bonsai dan tahap-tahapan membuat bonsai. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak atas dukungannya.